Shalom God Lovers. Pagi hari ini, sebelum kita mulai aktivitas kita, mari kita sembah Dia, kita tinggikan Dia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, Engkau Tuhan kekuatanku. Oh, pengharapanku, sumber damaiku, kota bentengku. Kami tinggikan Engkau, Tuhan. Kami sembah Engkau. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Shalom God Lovers, bertemu kembali dalam program Word from Heaven. Pagi ini saya mau berbagi tentang bagaimana kita fokus kepada Tuhan. Mari kita baca dalam Matius 14 ayat 28 sampai 31. Ini cerita ketika murid-murid Yesus dan Yesus sedang berada di perahu dan berlayar di Danau Galilea. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah."
Maka Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tapi ketika dirasa tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Dari ayat ini kita bisa belajar ya, bagaimana ketika mujizat terjadi, dan mujizat bisa terjadi saat kita betul-betul fokus kepada Tuhan. Petrus pada waktu itu bertanya, "Apakah itu engkau Tuhan?" Dia bertanya. Kadang-kadang dalam kehidupan kita jarang bertanya sama Tuhan. Kadang-kadang kita mau ambil langkah apa yang kita mau kehendaki. Kadang-kadang kita nggak berpikir dan nggak berdoa dulu, ya, nggak bertanya sama Tuhan. Kita harus buat apa? Ya. Dan waktu Petrus ambil keputusan dan bertanya, dia berseru kepada Tuhan, "Apabila itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air." Bapak Ibu semua, berjalan di atas air adalah mujizat. Kalau kita berharap bahwa mujizat mau terjadi dalam hidup kita, fokus sama Tuhan. Tanya apa yang mau Dia mau, yang kita buat dalam hidup kita. Bukan apa yang kita mau, mengikuti keinginan diri kita. Pada saat kita fokus kepada Tuhan, mujizat bisa terjadi. Tapi ketika Petrus mulai merasakan tiupan angin, ini yang berbahaya ya. Kadang-kadang banyak anak Tuhan jatuh bukan karena penganiayaan, tapi karena tidak fokus sama Tuhan. Kadang-kadang dalam hidup kita mengalami berbagai hal, tantangan, mengalami banyak kesulitan, bukan karena sesuatu yang berasal dari Tuhan, tapi Tuhan bolehkan terjadi. Tapi justru terjadi karena kita tidak mendengar dan tidak fokus sama Tuhan. Kita lebih senang mengikuti dan mendengar keinginan kita sendiri. Kita maunya lebih fokus dengan apa yang kita mau. Kita maunya fokus dengan apa yang kita targetkan, bukan fokus kepada Tuhan. Ketika kita distracted atau fokus kita terganggu, ketika fokus kita nggak lagi sama Tuhan, apa yang terjadi? Seperti yang terjadi kepada Petrus, dirasakannya tiupan angin, mulai goyah imannya, mulai takut, lalu dia mulai tenggelam. Ini peringatan bagi kita. Kalau kita fokus kepada Tuhan, mujizat bisa terjadi. You can walk on the water. Kita bisa berjalan di atas air. Ya. Tapi ketika kita mulai distracted, ketika kita mulai dialihkan fokus kita, ketika kita mulai menyimpang, ketika kita mulai noleh kiri kanan, dan kita tidak bisa lagi memfokuskan hidup kita untuk Tuhan, kepada Tuhan, hati-hati. Karena sebentar lagi kita bisa tenggelam. Jadi Bapak Ibu semua ya, kita bisa lihat ya bagaimana ya fokus kepada Tuhan itu bisa membuat kita mengalami mujizat. Fokus kepada Tuhan membolehkan kita untuk berjalan di atas air, membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mari sama-sama kita fokus apa yang mau Tuhan kerjakan. Bukan apa yang mau kita kerjakan lagi, tapi apa sesungguhnya yang Tuhan mau minta kita untuk kita kerjakan. Jadi betul-betul apakah ini berasal dari Tuhan? Segala hal harus kita tanya. Apakah kalau dalam bisnis kita bertanya, Tuhan apakah ini dari Engkau? Ya, dan kita fokus, Tuhan akan buka, Tuhan akan perlihatkan, mujizat bisa terjadi. Kalau kita sedang dalam pelayanan, fokus kepada Tuhan, dan ada banyak hal kita akan mengalami sendiri, seperti Petrus mengalami sendiri bagaimana dia bisa berjalan di atas air. Ingat, mujizat terjadi bukan karena Petrus yang hebat, tapi karena perintah Yesus agar dia boleh berjalan di atas air. Tapi Petrus bertanya dulu kepada Tuhan, "Tuhan, bolehkah aku jalan di atas air?" Dia minta Tuhan yang memerintahkan. Jadi mujizat baru terjadi ketika Tuhan bolehkan itu. Bukan karena Petrus punya ilmu meringankan tubuh,
kita semua tidak ada yang hebat. Tapi mujizat bisa terjadi ketika kita fokus kepada Tuhan, mendengar perintahnya dan melakukan apa yang dikehendakinya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat pagi ini Tuhan. Kami boleh mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu tinggal di dalam hati kami, dalam hidup kami Tuhan. Sehingga menjadi kekuatan dan menjadi rema Tuhan. Tuhan, kami mau taat dan kami mau fokus kepada Engkau. Agar kami bisa melakukan mujizat-mujizat dan memuliakan nama-Mu bagi bangsa-bangsa Tuhan. Tuhan, inilah kami. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama-Mu yang Maha Kudus. Beshem Yeshua. Haleluya. Amin. God lovers, jika Bapak Ibu semua diberkati, diharapkan untuk membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara-saudara, pada kerabat, dan kepada teman-teman. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.